Halo, selamat malam. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan money management dalam trading. Jadi bisa dikatakan ini adalah video money management part 2. Judulnya adalah Jadilah Penumpang yang Baik. Apa maksud dari judul ini? Mari kita mulai. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diskusi ini nanti akan menggunakan aplikasi POS atau Panen Online Stock Trading. Kemudian penjelasan di video ini akan menggunakan istilah-istilah sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman, khususnya yang masih awam. Dan bila ada yang tidak puas, saya ikhlas karena saya memang bukan alat pemuas. Mari kita lanjut teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang banyak diajukan oleh teman-teman yang masih baru. Salah satunya adalah ada yang bertanya seperti ini. Mas Pur, saat modal masih 1 juta, saya selalu profit mas. Tapi sejak saya naikkan modal saya menjadi 100 juta, kenapa sering cut loss ya? Ada juga yang bertanya, di awal trading, setiap saham yang saya beli mesti naik mas. Tapi sekarang, kok saham yang saya beli seringnya terus turun ya mas ya? Itu apa penyebabnya? Gitu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti mungkin akan terjawab di penjelasan-penjelasan saya selanjutnya. Makanya tonton video ini sampai selesai teman-teman. Prinsipnya teman-teman, saat seseorang menaikkan modal, maka trader tersebut harus mampu memahami prinsip penumpang yang baik. Jadi tidak semua saham bisa dibeli dengan nominal yang sama teman-teman. Teman-teman mungkin bisa membeli Unilever 1 miliar, tapi saat uang 1 miliar dibelikan Gajah Tunggal, GJTL, itu beda ceritanya. Harga saham itu bisa saya analogikan seperti bis teman-teman. Di dalam bis itu ada sopir dan penumpang. Nah, yang bisa menjalankan bis itu ya sopirnya. Pergerakan harga saham itu sama dengan bis teman-teman. Tergantung sopirnya. Bis akan berjalan setelah sopir mulai menjalankannya. Bis akan berhenti saat sopir menghentikan kendaraannya. Sama dengan harga saham. Jadi harga saham itu analoginya seperti bis tadi teman-teman. Hanya sopir yang bisa menjalankan bis dengan baik. Penumpang nggak bisa. Penumpang itu hanya bisa maju mundurkan. Tapi nggak mampu membawa bis berjalan sampai tujuan. Saya bisa nyetir mobil teman-teman. Tapi kalau suruh naik nyetir bis, paling cuma mungkin 10 meter, 100 meter, begitu sampai tikungan saya bingung gitu kan. Nah, saham pun sama teman-teman. Jadi, yang bisa menggerakkan harga saham sampai tujuan itu dominan owner. Retail itu sifatnya hanya naik turun sedikit-sedikit lah. Oleh karena itu teman-teman, saat teman-teman membeli saham, pastikan sudah terdeteksi bahwa di saham itu sopirnya udah ada. Sudah ada sopir di saham itu teman-teman. Kenapa? Karena percuma sahamnya bagus kalau nggak ada sopirnya. Kalau sopirnya belum masuk bis. Artinya ngetemnya masih lama nanti. Bis itu meskipun bagus nggak ada sopirnya ya masih belum jalan. Meskipun bisnya jelek kalau ada sopirnya ya jalan. Kan seperti itu kurang lebih analoginya. Nah, di Profita Institute, sopir dari suatu saham itu kami menyebut dengan dominan owner. Kalau di tempat lain mungkin disebut dengan bandar, smart money, big money, apapun itu. Intinya seperti itu. Sementara teman-teman, kita, trader atau investor retail itu adalah penumpang. Sebaiknya semua trader itu mengenali ciri-ciri sopir suatu saham. Sudah adakah sopirnya di saham itu? Kalau belum ada jangan dibeli. Gitu kan? Apakah supirnya sudah siap menjalankan saham itu atau base itu? Nah, itu harus dipelajari teman-teman. Teman-teman harus paham itu. Nah, Profita sendiri merupakan salah satu lembaga edukasi pasar modal yang memberikan edukasi tentang dominan owner, teman-teman. Jadi, Profita itu memiliki kelas privat online yang one on one.
Jadi satu peserta, satu mentor. Materinya berupa video yang bisa dipelajari berulang-ulang kalau lupa. Kemudian sesi mentornya direkam. Jadi ada mentoringnya teman-teman. Itu direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Jadi kalau teman-teman lupa, itu bisa diulang lagi. Rekaman dari mentoring. Garansi uang kembali 100%. Jadi kalau teman-teman nanti setelah selesai dinyatakan lulus dari privat ini, kemudian nggak making money, duitnya kita kembalikan utuh. Dan waktunya fleksibel teman-teman. Jadi bisa janjian. Bahkan kami beberapa kali privat itu jam 1 malam. Kenapa? Karena peserta biasanya jam 1 malam. Karena ada di luar negeri, ada di Eropa tepatnya. Nah, itu memungkinkan teman-teman. Oke, ini iklannya. Sekarang kita lanjutkan materinya teman-teman. Prinsip sopir itu teman-teman. Semua sopir itu pingin penumpangnya bersikap baik. Duduk yang rapi, gitu kan. Menempati kursinya, menempati nomornya, dan seterusnya. Nah, sementara teman-teman, beberapa hal yang membuat sopir terganggu itu diantaranya contoh berisik. Wah, apalagi bertingkah gitu kan. Nah, ini nggak suka sopir itu. Gitu kan. Atau berlebihan. Baik itu jumlahnya maupun ukuran tubuhnya gitu kan. Maaf, saya nggak ngomong gendut gitu kan. Tapi gambarnya mengatakan seperti itu. Harusnya bangku itu bisa untuk 2 penumpang karena orangnya berlebihan sehingga hanya untuk 1 penumpang. Nah, nggak suka sopir itu. Atau yang penumpang terlalu banyak gitu kan, melebihi kapasitas, oh bahaya. Kenapa sopir nggak suka? Nanti bisa kesemprit sama polisi gitu kan. Nah ini teman-teman. Jadi sekali lagi ada 2 hal yang membuat sopir itu nggak suka. Yang pertama berisik, yang kedua adalah berlebihan. Nah kalau sopirnya jengkel apa yang terjadi teman-teman? Kalau sopirnya jengkel itu ya diturunkan penumpangnya. Turun dulu ya kamu deh gitu kan. Artinya apa? Harga sahamnya diturunkan dulu teman-teman. Wah ini yang membuat atau ditinggal pergi, DO-nya nggak di situ lagi. Maka nanti teman-teman akan mendengar istilah bandarnya liburan, ya gitu kan. Maksudnya ini, sehingga harga saham akan sideway. Ya kalau sideway cuma seminggu 2 minggu nggak masalah. Nah kalau sideway-nya 3 bulan, 5 bulan, stres yang nunggu. Mau keluar nggak bisa, nggak naik, gitu kan. Itu mungkin sekali teman-teman. Sehingga nanti membuat retail nggak sabar. Diturunkan retail panik, sideway retail nggak sabar. Endingnya cut loss. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa kalau cuma 1 juta making money? Tapi 100 juta kok nggak jadi making money ya? Nah karena mungkin ini teman-teman. Karena berlebihan tadi. Nah oleh karena itu ada tips supaya sopir tidak terganggu teman-teman. Dan ini masuk materi manajemen. Yang pertama jangan berisik. Berisik dalam hal ini banyak konteksnya. Salah satunya tidak banyak bicara di medsos tentang saham tertentu. Ini salah satunya. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak ngomongin satu saham di medsos, orang jadi ngikutin gitu kan. Nanti jadi berlebihan. Makanya akan sangat menarik apabila kita membeli saham tapi belum ada berita yang keluar tentang saham itu. Itu menarik teman-teman. Karena artinya apa? Retail nggak ngikutin. Carat ini. Jadi alangkah lebih menyenangkan kalau kita membeli satu saham yang tidak muncul di berita-berita. Baik itu di berita media, di grup-grup, dan seterusnya. Kenapa? Karena penumpangnya sedikit. Retail nyaman bekerja. DO nyaman bekerja. Gitu kan? Nah, bisa juga ada yang mengatakan jangan berisik itu definisinya sebagai nggak usah keluar masuk terlalu banyak gitu kan. Artinya kalau kita mau scalper itu duitnya jangan sampai miliaran misalkan seperti itu. Nah, ini definisi dari jangan berisik. Saya sendiri mengatakan kalau ada yang berisik bahas kode saham di medsos itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama dia merupakan bagian dari dominant owner untuk menggiring opini publik. Ya, contohnya misalkan kemarin Raffi Ahmad, Ari Lasso yang sempat dipanggil sama OJK dan seterusnya. Yang pertama itu.
Yang kedua, dia masih pemula atau cari temen gitu kan. Ayo, ayo beli barang-barang ini yuk karena dia nggak pede gitu kan. Nah ini, makanya teman-teman, nggak usah lah kita bahas-bahas kode saham di medsos. Kalau bahas pasar modal boleh, silakan bahas saham boleh, tapi jangan bahas-bahas kodenya. Mungkin teman-teman nggak ngefek gitu kan. Tapi kalau teman-teman nanti punya follower dan seterusnya, nah itu yang akan berpengaruh. Nah itu teman-teman, salah satu tipsnya. Yang kedua, jangan berlebihan. Nah, tips yang kedua ini penting dan ini terkait dengan money management. Apa itu contohnya? Perhatikan nominal yang dibelanjakan di suatu saham. Kemudian yang kedua, belanjanya bertahap. Intinya, pastikan nominal belanja adalah 1-2% dari rata-rata transaksi sebelumnya. Maksimal tuh teman-teman. Jadi, kalau ada satu saham itu rata-rata transaksinya 1 miliar, maka kita bisa masuk di saham itu dengan leluasa itu 10 juta. Bisa dipahami teman-teman? Itulah kenapa di Profita itu saham-saham yang direkomendasikan itu rata-rata memiliki nilai transaksi minimal di atas 5 miliar. Kalau teman-teman perhatikan resume yang dibagi Profita setiap pagi, setiap sore, itu selalu ada keterangan lebih besar daripada 5 miliar. Kenapa? Supaya kita bisa gampang masuknya, nyaman masuknya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai rata-rata transaksi sebelumnya, itu teman-teman bisa masuk ke menu complete book. Nanti teman-teman masuk ke menu complete book, nah di sini ada value. Nah, value-nya berapa ini? Kalau hari kemarin value-nya 10 miliar, berarti kita bisa masuk di situ aman 100 juta. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kesimpulan dari penjelasan ini adalah yang pertama, mengelola dana 1 juta dan 100 juta atau 1 miliar itu berbeda perlakuannya. Kalau 1 juta masih gampang keluar masuk, nggak masalah, tanpa beban. Kalau udah di atas 100 juta, nah itu harus hati-hati, perhatikan juga. Dan perhatikan money management dan nominal belanja setiap sahamnya. Masuk secara bertahap, kemudian batasi jumlah saham dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat video money management part 1. Oke, semoga bermanfaat video ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau mungkin teman-teman bisa berteman dengan saya di Facebook atau nomor handphone saya tertera di sini. Silakan dihubungi saja bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran dari teman-teman untuk kemajuan semua. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.